Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar mak-mak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan puasanya juga selalu dilancarkan. Ini dalam rangka belanja bulanan seperti biasa, saya persiapannya selalu melakukan cek stok aja ya mak. Jadi supaya mempermudah saya nanti belinya apa aja, jadi selalu cek stok produk-produk apa yang masih ada di dalam rumah. Nah salah satunya ini makanan-makanan ini alhamdulillah ini bukan dari belanjaan saya kemarin ya mak. Kalau belanja bulanan yang kemarin itu sudah habis. Jadi ini alhamdulillah ada pasokan-pasokan tambahan yang tidak diduga-duga nih. Ada kiriman-kiriman parcel, kiriman-kiriman sembako. Masya Allah, semoga yang ngirimnya dapat pahala yang besar, amin. Nah jadi tuh kan minyak juga masih ada tuh. Masih ada berapa liter ya mak? Masih ada 3 liter nih. Masih ada 3 liter. Jadi saya nanti belinya hanya 1 bungkus aja yang 2 liter. Saya ucapkan terima kasih buat yang udah klik channel ini. Channel ini isinya seperti biasa ya, tentang kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi seneng banget ngomongin tentang apa aja, terutama ngomongin tentang menghemat pengeluaran belanja. Seperti kali ini dan seperti bulan-bulan sebelumnya, selalu melakukan kegiatan rutinitas belanja bulanan ya mak. Dan kali ini belanja bulanannya rame banget. Mungkin ini padahal menjelang menjelang lebaran, tapi kan saya belanjanya nih masih di awal-awal bulan. Jadi kok saya juga kaget juga nih pas masuk agak-agak rame gitu, padahal baru buka tokonya udah kayak yang ramenya tuh baru udah 2 jam gitu ramenya. Wow, saya udah ngebayangin nanti di kasir pasti ini panjangnya minta ampun. Tapi ya kan kebutuhan semuanya disatukan ya mak. Ada kebutuhan belanja bulanan, ada kebutuhan untuk lebaran, ada kebutuhan untuk berbagi gitu ya. Kalau keadaan ramai seperti ini, kadang rencana kita tuh suka ikut buyar ya mak. Terutama saya sih ngerasain nih, kalau saya nih udah ada planning nih mau beli A, I, U, E, O gitu ya. Tapi pada saat di tempat di TKP-nya ini rame banget tuh, kadang kita suka buyar blank aja gitu. Tadi apa aja yang mau saya beli gitu ya. Jadi ya mungkin ini nggak semuanya bisa saya beli kali ini karena mengingat waktu, dan ini keadaannya ini rame banget ya mak. Lebih rame dari biasanya. Waktu saat pandemi saya belum pernah ngalamin serame ini. Tapi kalau saya tetap patuh pada catatan, berusaha patuh pada catatan. Jadi saya tetap beli kebutuhan yang memang saya udah rencanakan dan yang dibutuhkan selama untuk selama 1 bulan. Aduh, kebalik-balik ngomongnya. Di rumah kebetulan lebih banyaknya mie instannya itu mie instan rebus ya mak. Mie gorengnya udah habis dan parcel dan sembako itu semua kebanyakannya mie rebus. Jadi memang butuh mie gorengnya. Saya tetap beli mie instan yang goreng aja. Yang rebusnya nggak beli deh kali ini, alhamdulillah, jadi bisa menghemat. Ya pokoknya kebutuhan bulanannya disesuaikan aja ya mak. Jadi tiap bulan memang beda-beda. Yang penting target budget bulanan belanjanya itu nggak boleh lebih dari yang udah saya tentuin. Kalau ngomongin soal budget, kita banyak banget ya mak, kebutuhan, keinginan, apalagi ya, misalnya bayar hutang. Itu apa aja sih yang harus kita tentuin lebih dulu pada saat kita menerima gajian gitu ya. Gajian atau misalnya menerima pemasukan. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali, dan budgetnya apa aja sih sebenarnya, sampai saking banyaknya tuh bikin kita kadang-kadang bingung ya. Ini masuknya nih ke kebutuhan apa ke keinginan sih gitu. Jadi memang kadang ada titik-titik kadang kita ingin, jadi kita merasa butuh gitu ya mak. Tapi supaya tetap ada remnya, saya mau sharing sedikit, barangkali bisa membantu yang masih bingung untuk menentukan apa aja yang harus dibagi setiap bulannya. Pos budget yang pertama itu adalah pos budget kebutuhan. Nah, biasanya pos budget kebutuhan ini yang paling banyak
disumbangkan ya dari gaji sekitar ya mungkin 50-60% gitu ya Mak, tergantung kebutuhan keluarga masing-masing dan tergantung juga jumlah pemasukan. Jadi nggak melulu, kadang kalau kita nginget persentase itu kelihatannya di angkanya itu kadang besar kadang kecil ya, jadi sangat relatif. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita tentuin misalnya di awal udah 60% aja dari pendapatan, ternyata malah kurang. Jadi langkah yang paling efektif itu adalah selalu kita mencatat pengeluaran ya Mak. Jadi kita tahu persis berapa banyak kebutuhan keluarga kita untuk 1 bulannya. Pos budget kebutuhan ini isinya ya seputar itulah kehidupan kita gitu ya, untuk biaya hidup, biaya makan keluarga sehari-hari, keperluan rumah tangga, listrik, air, telepon, pulsa, uang sekolah anak mungkin yang udah punya anak, transport, dan yang lain-lainnya, pokoknya yang selalu rutin, yang wajib, yang harus dikeluarkan, termasuk kayak bayar pajak. Ya kalau ini pos budget kebutuhan ini mau nggak mau memang udah paling banyak ya Mak menyita gaji kita nih. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dan memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Pos budget yang kedua itu adalah pos budget hutang. Kalau saya pos ini alhamdulillah nggak masuk dalam list. Tapi buat yang butuh ada pos budget hutang, lebih baik memang selalu disertakan setiap bulannya. Minimal ya sampai hutangnya lunas, supaya lebih mudah hutangnya untuk dikelola. Jadi kalau bisa hutang itu maksimal cukup 30% aja dari pendapatan. Jangan lebih besar daripada persentase pos budget kebutuhan kita. Ini udah termasuk cicilan mobil, kendaraan gitu ya Mak, rumah, kartu kredit, arisan, dan lain-lain. Pos budget utama ketiga itu adalah pos budget tabungan. Nah, pos yang satu ini butuh kedisiplinan yang tinggi dan tekad yang kuat untuk selalu diisi pertama kali setiap menerima gaji atau mendapat pemasukan. Besaran yang wajar memang sekitar 10% dari pendapatan ya Mak, teorinya seperti itu. Tapi kalau memang mau lebih juga boleh, kalau memang dananya ada. Jadi balik lagi, semuanya tergantung kemampuan kita masing-masing. Istilahnya nabung 200-300 ribu per bulan itu masih mending lah daripada habis sama sekali gitu ya. Pos budget berikutnya adalah pos budget keinginan. Ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak mendesak atau juga bisa dadakan ya. Seperti misalnya makan di luar, nonton, belanja, dan sebagainya. Ada keluarga, teman, atau kerabat yang sakit, pos mana yang harus kita ambil aja dari pos keinginan. Pokoknya sesuatu yang dadakan di luar rencana kita, ambil dari pos keinginan ini ya Mak. Pos budget utama yang kelima, yang terakhir itu adalah pos budget investasi. Nah kalau pos budget ini dianjurkan memang kalau kita masih ada dana sisa. Jadi jatuhnya sih nggak wajib ya. Misalnya ada pemasukan tambahan, sedangkan pos-pos yang sudah kita isi itu masih ada gitu ya, udah masih terisi, dan nggak ada lagi kebutuhan tambahan, nah baru deh dana lebihnya, dana tambahannya baru bisa dimasukkan ke dalam pos budget investasi ini. Investasi yang gampang sih kayak zaman dulu ya Mak, nggak ribet gitu, simple, itu kayak emas gitu, deposito mungkin. Emas tuh kayak ya ajaran orang tua jadul gitu ya Mak, beli emas tapi nggak dipakai, ternyata suatu saat bisa dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan. Lumayan lah gitu, lumayan banget buat memenuhi kebutuhan. Dan alhamdulillah ini hasil belanja bulanan kali ini tidak terlalu banyak seperti biasanya, meskipun itemnya itu lagi, tapi alhamdulillah masih bisa untuk stok 1 bulan ya Mak ke depan. Mungkin lebih nih kayaknya, feeling saya sih, karena kan bulan puasa nggak terlalu banyak makan terlalu banyak makan lah gitu, jadi nggak terlalu banyak juga bahan makanan yang dipakai. Jadi paling banyak ya 4 kali makan udah cukup. Udah banyak banget 4 kali makan. Kalau saya sih cukup 3 kali lah maksimal tuh kalau bulan puasa ya Mak. 3 kali makan tuh perutnya udah gimana gitu.
Pokoknya berapapun banyaknya kebutuhan kita, kalau kita rutin membagi-bagikan pos budget seperti ini, insya Allah keuangan kita jadi lebih rapi ya Mak, dan lebih terarah. Sistemnya terserah aja, boleh sistem amplop, mau disimpan di dompet, sekat, atau misalnya file plastik. Yang intinya itu kalau udah pos budget seperti ini harus selalu disiplin menggunakan budget sesuai rencana yang sudah kita tentukan. Sampai sini dulu sharing saya di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan saya minta maaf kalau ada salah-salah dalam pengucapan. Terima kasih juga yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.